Selamat pagi pemirsa, salam kenal, nama saya Maximianus Raymond Wiryatmaja. Hari ini saya akan lakukan terkait dengan gotong royong di Griya Sutra. Kalian pasti tahu dan pasti pernah juga terlibat dalam kegiatan gotong royong. Menurut KBBI, gotong royong adalah bekerja bersama-sama atau tolong menolong antar beberapa orang. Gotong royong terjadi pada aktivitas pertanian, sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, perayaan, dan peristiwa bencana dan kematian. Ciri-ciri gotong royong adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan yang dilakukan bersama. Kedua, adanya saling tolong menolong dalam kegiatan gotong royong. Ketiga, kegiatan gotong royong dilakukan untuk kepentingan umum. Kegiatan gotong royong dilakukan untuk kepentingan umum seperti membuat pos kamling, jembatan, tempat ibadah, dan kebersihan lingkungan. Keempat, tidak adanya imbalan. Maksudnya adalah ketika bergotong royong, seorang melakukannya tanpa mengharapkan hadiah ataupun pujian. Gotong royong dilakukan karena budaya dan nilai sosial, keterbatasan sumber daya alam, dan kebutuhan bersama. Gotong royong memiliki banyak dampak positif. Gotong royong meningkatkan rasa persatuan, menciptakan lingkungan yang harmonis, mempercepat penyelesaian pekerjaan, meningkatkan rasa tolong menolong, dan meningkatkan keamanan lingkungan. Di dunia modern, ada 5 cara untuk bergotong royong: kerja bakti, musyawarah, panen raya, dan tanggap bencana. Di Griya Sutra, banjir menjadi sebuah masalah yang sering terjadi dan menjadi sebuah keprihatinan bagi warga lingkungan. Sekarang ada banyak pembangunan semua untuk mencegah banjir di Griya Sutra. Untuk memahami lebih dalam, saya mengundang Pak RW untuk wawancara tentang gotong royong di lingkungan untuk mengatasi masalah banjir. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, nama saya Maximianus Raymond Wiryatmaja dari Santa Rosa BSD. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebersediaan Bapak untuk melakukan wawancara. Sebelum mulai, Bapak dipersilakan memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Nama saya Tommy Kristanto, saya Ketua RW di RW 06 Kelurahan Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Segera mulai dengan wawancara. Pertama, mungkin para pemirsa masih belum memahami situasi banjir di Griya Sutra. Apakah Bapak bisa menjelaskan situasinya dikit? Oke, jadi di Griya Sutra di RW 06 banjir itu dimulai dari sekitar tahun 2008 pada awalnya karena ada permasalahan di saluran air. Tetapi memang berikutnya permasalahan itu masih ada dan sampai sekarang sudah jauh lebih baik setelah ada beberapa yang dilakukan oleh pihak estate dan pihak dari PU Tangerang Selatan. Oke, sekarang para pemirsa mungkin udah punya gambaran tentang situasi sini. Bapak, apa upaya lingkungan untuk mencegah banjir sekarang? Jadi kalau untuk di RW 06 kami melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air, untuk membersihkan got, selokan, dan juga inlet air. Tapi kalau untuk di area lebih besar lagi, di area kelurahan, belum lama ini juga dilakukan kegiatan pembersihan sungai oleh pihak dari TNI dan Polri dan juga masyarakat di sekitar. Jadi di dekat Griya Sutra ini ada saluran air yang besar, ya mereka membersihkan itu bersama-sama. Dari yang saya lihat dari luar ada beberapa perbaikan juga pembangunan di Jalan Griya Hijau Raya. Sebenarnya apa sih yang sedang dibangun atau diperbaiki? Jadi di sekitar Jalan Griya Hijau Raya itu saat ini sedang dilakukan penggantian saluran air yang lama ke saluran air yang baru dengan dimensi yang lebih besar. Diharapkan dengan dimensi yang lebih besar itu semakin banyak air yang dapat ditampung pada saat hujan,
Jadi meminimalkan resiko untuk terjadinya banjir atau genangan air di area Pakualam, terlebih untuk di RW 04, 05, 06, kemudian RW 11 dan 12. Oke Bapak. Siapa sih yang memimpin upaya ini? Untuk di area Gria Sutra di RW 06 itu memang karena kita masih di dalam pengelolaan alam sutra, jadi yang dilakukan masih banyak dilakukan oleh estate, walaupun dari warga sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi disampaikan, ada gotong royong untuk membersihkan saluran, tapi untuk secara garis besarnya itu masih dilakukan oleh estate. Tapi kalau untuk di area Pakualam sendiri dilakukan juga oleh Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan. Oke. Menurut Bapak, apakah gotong royong sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah? Jika iya atau tidak, silakan jelaskan. Jadi kalau untuk gotong royong itu sifatnya hanya untuk melakukan pencegahan ya. Gotong royong membersihkan saluran air itu istilahnya kita memastikan saluran air itu bersih dari sampah, saluran air tidak terhambat oleh sampah atau hal-hal lain yang mengganggu jalannya air dari atas ke bawah. Nah, itu yang kita bisa lakukan untuk gotong royong. Tetapi memang untuk secara umum saluran air yang ada memang harus kita jaga kebersihannya, gitu. Oke. Nah, sebenarnya Bapak, mengapa harus atau tidak harus ada gotong royong untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk gotong royong ya tadi sudah saya sampaikan sifatnya kita mencegah, tetapi secara umum ini sebenarnya terkait dengan tata kota, baik itu di area Tangerang Selatan maupun di Tangerang Kota. Nah, itu yang memang harus diperbaiki karena saat ini semakin banyak lahan-lahan yang tadinya merupakan resapan air itu menjadi perumahan, pemukiman. Nah, itu yang juga harus dilihat secara garis besar, karena dengan berubahnya fungsi dari resapan air menjadi pemukiman yang tentunya saluran airnya tidak akan sebesar sebelum ada pemukiman tadi. Jadi begitu. Jadi kalau untuk perlu nggak gotong royong? Tetap perlu, karena kita harus tetap menjaga kebersihan saluran air itu tadi, supaya saluran air tidak terhambat oleh sampah, air mengalir dengan lancar. Sebenarnya bagaimana gotong royong ini dapat membantu melakukan upaya tersebut yang akhirnya bisa dapat mencegah banjir di lingkungan? Gotong royong, kembali kita ingat bahwa gotong royong selain untuk kebersamaan, dengan gotong royong kita juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, terutama dari sampah, dan kita bisa memastikan bahwa saluran-saluran air itu bersih dari sampah. Nah, kita juga tahu kalau sampah itu menumpuk di saluran air, itu salah satunya bisa menyebabkan genangan atau bahkan menimbulkan banjir. Gitu. Menurut Bapak, apakah gotong royong yang sekarang sudah dilakukan di lingkungan sekarang ini cukup atau tidak? Ya, kalau menurut saya gotong royong yang dilakukan sudah cukup, karena ini sesuai dengan kemampuan dari warga ya. Jadi apa yang menjadi kapasitas warga sudah dilakukan, jadi sebatas untuk menjaga kebersihan selokan. Kalau untuk hal-hal tentang saluran air sendiri itu menjadi istilahnya tanggung jawab atau di bawah koordinasi dari estate-nya Alam Sutra dan juga Dinas Pekerjaan Umum Tangerang Selatan, seperti itu. Nah, bagaimana cara lingkungan mendorong penduduknya untuk bergotong royong? Ya, jadi dari pengurus RT RW kami berusaha untuk melakukan gotong royong itu secara rutin. Ya, tapi mengingat memang kesibukan masing-masing warga itu berbeda-beda,
tidak serta-merta semua warga bisa ikutan untuk dalam kegiatan gotong royong yang diadakan. Jadi misalkan untuk saat ini ada 50 orang, mungkin di saat berikutnya tidak sampai seperti itu. Tapi ya kita maklumi karena memang masing-masing warga punya agendanya masing-masing, terutama kalau di saat akhir pekan atau pada saat liburan. Nah, begitu. Ya oke, sekian dari wawancara tentang lingkungan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak di wawancara ini. Terima kasih. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa gotong royong merupakan sesuatu yang penting di Gria Sutra untuk mencegah lingkungan dan sebagai tanggapan terhadap bencana yang sering terjadi. Tetapi, gotong royong tidak akan bisa memecahkan masalahnya dengan sendirinya. Gotong royong hanya untuk mencegah masalahnya, tetapi tindakan lebih lanjut harus dilakukan oleh state dan pemerintahan lokal untuk mengakhiri masalah ini. Sekian dari reportase saya tentang lingkungan. Sekali lagi nama saya Maximilianus Raymond Wiriatmaja dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda para pemirsa. Sampai jumpa.